Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang kami hormati, kepada para netizen yang budiman, dan juga yang kami hormati kepada fan-fan Alf Einstein ini. Puji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni agama Islam. Hari ini saya bersama Ustadz Ma'ruf ini, teman S2 saya, sahabat-sahabat. Ini lagi ngapain Ustadz? Ya, ini rencananya mau kerjakan tugas. Rencana mau gerak tugas nih, sahabat-sahabat. Sudah sekitar jam 12 nih, sahabat-sahabat. Iya. Saya pengen ngobrol santai tentang ini bulan suci Ramadan, Ustaz. Iya. Bulan Ramadan nih apa sih istimewanya bulan Ramadan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati di dalamnya ada beberapa ibadah yang ibadah tersebut sama-sama diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di dalam ayat ini? Karena orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, menahan hal-hal yang seharusnya itu boleh dimakan dan boleh diminum, ketika dia puasa dia mampu menahan hal itu. Hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Untuk Ustadz, saya pengen tanya ini para netizen yang budiman biar tahu mengenai batalnya puasa Ramadan nih apa saja, Ustadz? Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kalau kita lihat dari definisi puasa itu sendiri adalah al-imsaku 'anil muftirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Minal akli wasyurbi, dari makan dan minum, wal jima'i, dan jima, ya. Min tulu'il fajri, mulai terbitnya fajar, ya, subuh itu, ya, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan, minum, terus jima, itu salah satunya. Ada kalau kita Khusus orang yang beristri tapi ya, itu khusus orang yang sudah menikah. Orang yang menikah. Jadi kalau hal itu dilakukan antara terbitnya matahari sampai menjelang terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Ya. Saya Ustadz mau tanya. Jadi ketika saya masih belajar puasa, Ustadz, Iya. sekitar SD mungkin ya, sekitar umur SD itu sudah. Dulu itu saya puasa, duhur itu makan, Ustadz. Oh. Itu apakah dikatakan puasa atau gimana, Ustadz? Ya. Jadi kalau definisi puasa secara sempurna, yaitu mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu yang disebut dengan puasa. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kayak tadi makan ataupun minum, itu waktunya dari terbitnya fajar, ya, terus sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau misal sampai zuhur itu jenengan makan, berarti itu tidak disebut dengan puasa secara penuh. Akan tetapi di dalam tarbiyah Islam, ya, pendidikan Islam itu disunnahkan anak kecil itu yang belum balik itu dilatih
Mungkin itu ya maksudnya Ustaz. Nah, pahalanya ada di sana. Karena kan anak kecil belum kena taklif, dia belum mukallaf. Dia tidak mengerjakan puasa, tidak dosa. Kalau mengerjakan sampai full, pahalanya didapatkan oleh orang tuanya. Dan kalau dia latihan karena didikan orang tua, pahalanya didapatkan oleh orang tua. Ini Ustadz, saya juga mau tanya kepada jenengan Ustadz terkait ini. Kan ada istilah kalau orang Madura itu bilang nyere malam Ustadz, atau ngabuburit. Itu menurut pandangan Islam bagaimana Ustadz? Ya, secara Islam ngabuburit itu tidak masalah seperti itu. Nah, apakah hal tersebut lebih bermanfaat dari hal yang lain? Kalau hal tersebut bisa mengalihkan kita dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan mengalihkan kita dari hal-hal maksiat kepada Allah, itu bagus. Walaupun hanya nongkrong dan sebagainya, itu bagus. Nah, tapi mungkin kalau kita gunakan dengan membaca Al-Quran ataupun tadarus, lebih baik seperti itu. Soalnya kan sekarang banyak Ustadz, saya perhatikan di tidak seperti dulu Ustadz. Zaman sekarang nih generasi milenial nih biasanya ngabuburitnya itu ketemuan lah, atau jalan-jalan, atau kemana, hal-hal yang menurut saya itu kurang baik gitu Ustaz. Iya, betul. Makanya Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian indikator baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Nah, semisal ngabuburit tersebut kurang bermanfaat bagi dirinya, tidak menambah keilmuan, tidak menambah penghasilan, tidak menambah secara ibadah, ataupun memperbaiki hubungan sosial, tidak menambah itu, lebih baik ditinggalkan dan mencari yang lain. Mau pamit dulu ya, karena masih ada acara Ustaz. Oke. Siap. Sebelum saya tutup, sahabat-sahabat, mungkin itu saja vlog pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.